Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Berjumpa lagi dengan Pak Danang dalam video pembelajaran. Kita masuk tema 3, subtema 3 pembelajaran yang ketiga. Pada kesempatan ini, nanti kita belajar tentang tumbuhan-tumbuhan sebagai tanaman obat-obatan, ya. Nah, sebelumnya silahkan kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus berkati kami. Pada kesempatan ini kami akan belajar. Semoga kami dapat belajar dengan baik dan dapat membuahkan hasil yang baik bagi diri kami dan bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan Pengacara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Silakan dilihat di buku tema 3-nya, ya, di halaman 110. Nah, di halaman 110 di situ ada kegiatan permainan kasti. Nah, dalam kegiatan permainan kasti ini silakan dibaca saja nanti, karena ini masuk pada muatan PJOK. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Catur. Nah, kemudian selain berolahraga, kita pun juga harus memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan kita sebagai sumber kesehatan. Nah, di situ ada bacaannya, ayo membaca. Nah, dalam bacaan ini di situ ada tanaman-tanaman obat, ya. Ada kencur, ada kunyit, ada jahe. Dalam di sini itu kencur, ya. Kencur ini itu manfaatnya untuk apa? Di sini sudah dijelaskan, ya. Ternyata bisa mengobati berbagai macam penyakit seperti influenza, masuk angin, sakit kepala, batuk, keseleo. Kemudian kunyit, ya, kamu tahu tuh kunyit. Kunyit itu juga sebagai obat tradisional, ya. Di sini kunyitnya ini manfaatnya mengobati berbagai penyakit. Kemudian ada jahe. Nah, kalau jahe itu biasanya dibuat minuman untuk memberi rasa hangat pada tubuh. Nah, nanti untuk lebih jelasnya silakan dibaca di buku temamu. Dan tanaman obat tradisional itu keunggulannya adalah tidak memiliki efek samping seperti obat-obat kimia yang ada di toko-toko, begitu. Nah, selanjutnya nanti tuliskan informasi penting yang kamu temukan dari bacaan tersebut. Informasi pentingnya adalah misalnya manfaat kencur itu apa, manfaat kunyit apa, dan jahe. Yang kedua, apa yang kamu lakukan jika memiliki lahan kosong? Nah, misalnya di rumahmu itu ada lahan yang kosong, tidak perlu luas. Apa yang kamu lakukan? Jelaskan. Nah, lahan kosong itu bisa kamu gunakan untuk menanam tanaman. Bisa tanaman obat-obatan atau tanaman yang lainnya agar lingkunganmu menjadi hijau. Berdasarkan informasi tadi yang nomor 3, ini ya. Hal baik apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Hal baik apa yang dapat kamu terapkan? Ya tadi ya, hal baiknya yaitu kita diajak untuk menjaga lingkungan kita agar lingkungan kita menjadi lingkungan yang bersih, lingkungan yang nyaman dan hijau, sejuk. Nah, gitu. Ada sebuah cerita. Nah, silahkan dibaca di sini ya. Nanti silahkan dibaca merawat tumbuhan dan hewan. Nah, di sini ada bacaannya ya. Bacaannya ceritanya adalah Siti mengingat pengalaman bersama teman-temannya ketika bertemu Pak Jajak. Pak Jajak memiliki kebun peternakan. Siti pun mengajak ayah ibunya berkunjung kembali ke sana. Di kebun Pak Jajak, Siti menemukan beberapa tanaman obat, diantaranya lengkuas, lidah buaya, dan sirih. Di sana juga ada hewan ternak, yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek. Mereka diajak Pak Jajak berkeliling melihat tanaman
dan hewan ternak. Siti juga melihat Pak Jajak menyirami tanamannya. Menurutnya, hal tersebut sangat penting karena membantu kesuburan tanaman. Pak Jajak juga mengajak Siti melihat sapi-sapi yang sedang dimandikan. Siti gembira sekali dengan pengalamannya berkunjung ke kebun dan peternakan Pak Jajak. Ia ingin segera berbagi cerita bersama teman-temannya di sekolah. Nah, setelah mengetahui informasi tersebut tentang cara merawat tumbuhan dan hewan, Siti semakin sadar pentingnya kedua hal tersebut. Perilaku merawat hewan dan melestarikan tumbuhan dan hewan merupakan sikap peduli lingkungan yang dapat kamu lakukan. Menurutmu, cara apa lagi yang harus dilakukan untuk mencintai lingkungan, tumbuhan, dan hewan? Nah, bagaimana tuh cara untuk mencintai lingkungan dan tumbuhan dan hewan? Nanti kamu bisa membuatnya dalam peta pikiran yang ada di halaman 114 ya, di peta pikiran di sini. Cara mencintai tumbuhan dan hewan kamu tuliskan di sini ya. Nah, dituliskan dalam peta pikiran berikut ini begitu. Demikian mungkin nanti jika ada kesulitan, jika ada pertanyaan bisa bertanya pada Pak Danang ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Dan mari kita akhiri dengan berdoa, karena tadi kita awali dengan berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas rahmat-Mu sehingga kami dapat belajar. Berkatilah kegiatan kami, belajar kami di rumah, dan berilah kami kesehatan agar dapat belajar dengan tekun dan dapat melaksanakan kewajiban kami sebagai seorang siswa, sehingga dari hari ke hari kami semakin bertambah ilmu yang dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan berkati juga orang tua kami yang ada di rumah, yang bekerja, semoga Engkau selalu memberikan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan atas segala rahmat-Mu. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak semuanya. Sampai bertemu lagi video berikutnya. Dadah.